Ya Allah, sudah berapa lama aku lalai? Sudah berapa jauh aku menjauh? Wahai zatku ya Hadi, kembalikan aku ke cahayamu. Jauhkan aku dari penyakit tulul amal yang tak pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan juri yang saya ta'dimi dan Allah muliakan, serta baraya aksi serta pemirsa di rumah yang berbahagia. Baraya aksi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hazzarana min tulil amal wa dzakkarana bil maut. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ada satu penyakit yang tidak terlihat di permukaan, namun dampaknya sangat terasa dalam kehidupan. Penyakit ini membuat lalai, membuat malas dalam beramal. Para ulama menyebutnya tulul amal, panjang angan-angan, sibuk mempersiapkan masa depan yang tidak pasti, sampai lupa menyiapkan bekal akhirat yang sifatnya pasti. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hijr ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Sadaqallahul adzim. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jamili Ahkamil Quran mengatakan bahwa tulul amal mengakibatkan seseorang malas beramal. Sedangkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menambahkan, selain tulul amal itu membuat orang malas beramal, orang itu akan tarkut ta'ah, meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian itu dua. Tulul amal, yang pertama panjang angan-angan, wattiba'ul hawa, dan yang kedua mengikuti hawa nafsu. Karena panjang angan-angan itu yungsil akhirah, menjadikan kita lupa terhadap akhirat. Sedangkan mengikuti hawa nafsu yudillu anil haq, menyesatkan dari kebenaran. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari penyakit tulul amal ini? The Cendol pengen tahu caranya? Pengen. Satu, zikrul maut, perbanyak kematian. Penyebab utama daripada tulul amal, karena manusia merasa ajalnya masih jauh. Akhirnya disuruh sholat, sebentar Kang. Ibu-ibu disuruh ke majelis taklim, sebentar Kang. Bapak-bapak disuruh untuk beramal, sebentar Kang. Padahal ia lupa bahwa Ijrail kalau datang tidak mengenal kata sebentar. Dan Ijrail kalau datang gak bisa diajak ngobrol, gak bisa diajak nego. Contohnya Bu, ini contoh-contoh. Ibu pulang dari aksi tidur, Ijrail datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ijrail. Aduh Ijrail, ada apa? Sudah waktunya menjemput ibu. Dengan polosnya ibu menjawab, aduh Ijrail, boleh gak nunggu cair THR dulu? Enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Al-ayah. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Baraya aksi. Cara yang kedua, mujahadatun nafsi. Bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Hawa nafsu mengantarkan kita pada cinta dunia yang berlebihan. Cinta dunia melahirkan tulul amal. Dari sinilah dosa terasa ringan. Ibadah mulai malas-malasan, akhirat pun dilupakan. Memang
Melawan hawa nafsu itu ringan diucapkan, berat dilakukan. Tapi ini yang harus diingat. Orang yang sudah mampu melawan hawa nafsunya, mampu melawan hawa dirinya, maka dia akan selamat dari pengamatian yang datang begitu dengan mendadak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mujahidu man jahada nafsah. Orang yang mujahid itu adalah orang yang berjihad melawan dirinya fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa perang sesungguhnya bukanlah Badar, bukanlah Uhud, tetapi perang yang sesungguhnya adalah melawan hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Untuk itu Baraya Aksi, untuk saat ini, hayu kita beramal, jangan dinanti, sekarang. Ingatlah, waktu yang kita sia-siakan adalah waktu yang diinginkan oleh orang-orang yang dulu menyesal karena tulul amal. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.